Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi bersama Smart Kiandra. Sebelumnya kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman semuanya. Nah, pada video Smart Kiandra kali ini saya akan membuat rendang daging yang empuk tanpa boros gas. Kalau di suasana lebaran ini biasanya bakul-bakul pada mudik dan kadang kita suka kehabisan gas untuk memasak opor, rendang dan lain sebagainya. Di sini saya punya alternatif lain gimana cara memasak rendang daging empuk tanpa boros gas. Yuk simak terus videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya. Terima kasih. Oke, langsung saja ke bahan-bahannya yuk. Di sini sengaja saya tambahkan setengah kilo daging ayam supaya banyak, lalu setengah kilo daging sapi. Kemudian di sini secukupnya bawang merah dan bawang putih, ini disesuaikan saja. Kemudian ada cabai rawit, ini pun secukupnya, dan cabai keriting merah di sini agak banyakan ya. Lalu kunyit, laos, jahe, kemiri dan juga kayu manis. Nah, lalu di sini saya tambahkan jinten dan ketumbar. Dan ada 2 batang daun serai, 1 sendok makan lada bubuk, 2 daun salam. Gini, lalu ada 3 lembar daun jeruk. Nah, di sini saya pakai air dari kaldu sapi dan 500 ml santan. Yang pertama, ini kita masukkan dulu daging sapi. Sebelumnya sudah saya rebus di kompor gas biasa selama 1 jam pas, tidak kurang dan tidak lebih ya teman-teman. Kemudian kita lanjut merebus dengan atau memasak dengan menggunakan magicom. Ini seperti kita masak nasi biasa. Pertama dicolokin ke listriknya itu, kemudian kita klik tombol memasak nasi ya. Selanjutnya di sini saya goreng terlebih dahulu ayamnya. Ayamnya juga sudah saya rebus. Saya biasa kalau beli ayam potong begini selalu saya rebus dulu. Ini ayamnya setelah direbus saya goreng dulu supaya tidak hancur ya, karena kan kalau bikin rendang itu kan airnya nanti sampai sat. Nah, jadi ayamnya sengaja saya goreng dulu supaya tidak hancur dagingnya nanti. Dan juga rasanya lebih enak kalau kita goreng dulu ayamnya. Nah, begini tidak usah terlalu lama dalam menggoreng ayamnya, sampai warnanya sedikit coklat saja. Nah, sampai seperti ini ya. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang suka es krim, pingin bikin es krim Vineta ala-ala rumahan, atau bikin jajanan murah, di sini bisa dikunjungi Bundanya Rafiski. Dia banyak bikin resep yang enak-enak, keren-keren banget resepnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Ini pertama saya haluskan dulu jinten sama ketumbarnya. Sebenarnya kalau teman-teman punya ketumbar yang bubuk itu lebih baik digunakan ya. Lalu lanjut saya akan haluskan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit, lalu kunyit, jahe. Tapi laosnya tidak usah dihaluskan, cukup dikeprek saja ya. Nah, ini sudah saya haluskan. Lanjut kita haluskan cabai merahnya. Sebenarnya untuk cabai merah ini bisa juga direbus terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nanti ketika dihaluskan dengan blender itu lebih mudah, lembut gitu ya. Ini saya belum rebus, jadi nih hasilnya masih ada yang berindil-berindil, tapi tidak apa-apa sih. Nanti ketika kita masak sebagai rendang juga dia akan layu ya. Gini, cuman kalau teman-teman pengennya halus, benar-benar halus, bisa juga tuh direbus dulu. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan lada bubuk. Lalu kita sambil campur bumbu-bumbunya menggunakan ulekan seperti ini.
Kalau teman-teman punya blender yang kapasitasnya besar, itu lebih baik ya sebenarnya langsung kita blender semua bumbunya. Lalu kita siap untuk menumis. Ini bumbunya ditumis dulu. Ditumisnya hingga harum, kecoklatan, layu gitu ya. Pokoknya sampai harum. Nah, ketika sudah seperti ini, bisa kita tambahkan air kaldu sapinya yang berasal dari Magicom tadi. Kemudian bisa kita tambahkan 500 ml santan. Ini saya pakai 2 butir kelapa yang diparut, kemudian saya larutkan dengan 500 ml air. Kemudian diperas gitu ya. Nah, ini kita aduk-aduk terus supaya tidak pecah santannya. Lalu kita tambahkan laos seperti ini, kita aduk-aduk lagi. Kemudian kita tambahkan daun jeruknya, daun salam. Kemudian kita tambahkan ayamnya. Nah, ini bisa diaduk-aduk lagi. Kemudian bisa kita tambahkan daging sapinya. Ini sebenarnya daging sapinya sudah empuk karena sudah dimasak dengan Magicom. Oh ya teman-teman, maaf di sini tidak ke video. Saya sudah memasukkan kayu manis dan juga batang serainya ya. Tadi ke paus. Nah, seperti ini udah agak saat kita bisa tambahkan kecapnya sesuai selera, lalu kita tambahkan gula garam juga sesuai selera. Ini ya, pokoknya kita masak hingga saat. Nah, ini santannya sudah mengeluarkan minyak-minyak seperti ini ya. Ini bisa kita oleh-oleh. Kemudian kita sajikan. Sebenarnya ini selera ya teman-teman. Kalau saya suka yang rendang berkuah gini, jadi nggak sepet gitu ya. Kalau teman-teman kepingin rendang yang kering, bisa kita rebus lebih lama lagi. Ini saya mau tunjukin ke teman-teman, dagingnya bener-bener empuk, bumbunya kerasa sampai dalam. Oh ya, jadi totalnya kita merebus daging sapi itu sebanyak 3 jam, 1 jam di kompor dan 2 jam di Magicom. Tetap harus kita pantau sudah empuk atau belum ya. Kadar tingkat keempukannya itu sesuai sama keinginan kita. Tapi ini bener-bener empuk, nggak bikin sakit gigi, nggak bikin selilitan juga. Pokoknya enak banget. Rasanya juga khas banget rendang ya, karena di sini ada jintennya dan juga kaldu dari sapinya itu menambah kenikmatan. Yuk dicoba teman-teman. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton.